Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak kelas 4, 5, dan 6 dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap kalian sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, belajar terus. Meskipun kita masih dalam keadaan pandemi atau wabah COVID-19. Hari ini ketemu lagi dengan Bapak Muslimin. Bapak mau ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe. Dan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah matematika. Karena matematika itu kita harus berpikir menyenangkan, jangan dibuat susah ya anak-anak. Tepatnya materi sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Masih ingat ketiga sifat itu di kelas sebelumnya? Pasti masih ingat dong ya. Ketiga sifat ini menggabungkan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi mana saja yang akan digunakan? Yuk kita bahas satu persatu. Satu, sifat komutatif atau biasa disebut pertukaran. Artinya, sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Rumusnya, A tambah B sama dengan B tambah A sama dengan C. C di sini adalah hasil dari operasi hitungnya. Sifat komutatif pada penjumlahan, rumusnya yang tadi. Contohnya seperti ini. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Karena 2 tambah 3 sama dengan 5 dan 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya sama ya. Nah, contoh kedua kalian bisa lihat sendiri, Bapak tidak jelaskan. Sifat komutatif pada perkalian, rumusnya A kali B sama dengan B kali A sama dengan C. Contoh, 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Karena 3 kali 4 sama dengan 12 dan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi hasil kanan kirinya sama ya. Contoh kedua kalian bisa lihat sendiri, Bapak tidak jelaskan. Namun yang harus kalian ingat anak-anak, sifat komutatif itu tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nah, diingat lagi ya. Kenapa? Nih, karena tidak menghasilkan nilai yang sama di hasil akhirnya nanti. Contoh, 7 kurang 3 sama dengan 4. Tidak sama dengan 3 kurang 7 sama dengan negatif 4. Yang kedua, 8 bagi 2 sama dengan 4. Tidak sama dengan 2 bagi 8 sama dengan 0,25. Sampai sini untuk sifat komutatif. Jika ada yang bingung, kalian ulang-ulang lagi videonya nanti, insya Allah kalian akan paham. Kita akan melanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Artinya, sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan. 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasil tetap sama. Berarti hasil akhirnya tetap sama meskipun ditukarkan. Rumusnya yang penjumlahan seperti ini. Dalam kurung A tambah B tambah luar kurung C sama dengan luar kurung A
tambah dalam kurung B tambah C sama dengan D. D itu adalah hasil operasi hitungnya. Nah, yang sifat asosiatif pada penjumlahan, rumusnya yang ini tadi ya, sama. Contoh, 1 tambah 2 itu yang dalam kurung, ditambah 3 yang di luar kurung. Tambah 1 luar kurung, tambah dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan 6. Kenapa demikian? Yuk kita lihat. Dalam kurung 1 tambah 2 tambah luar kurung 3 sama dengan 3 adalah hasil dari yang dalam kurung, 3 yang satu lagi adalah yang di luar kurung, lalu kita jumlahkan 6. Terus cara kedua, 1 di luar kurung tambah 2 tambah 3 dalam kurung sama dengan 1 yang luar kurung kita tulis kembali, yang dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan 5 sama dengan 6. Hasilnya sama ya kan, meskipun perpindahan kurung saja. Itu penjumlahan. Sifat asosiatif pada perkalian, rumusnya dalam kurung A kali B kali luar kurung C sama dengan luar kurung A kali dalam kurung B kali C sama dengan D. Contoh, nah, perhatikan ya baik-baik. Dalam kurung 2 kali 3 kali 4 sama dengan 4-nya itu di luar kurung ya, 2 luar kurung kali dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 24. Penjabarannya sebagai berikut. Dalam kurung 2 kali 3 kali 4 yang di luar kurung, 2 kali 3 dalam kurung 6, lalu kita kalikan dengan 4, 24. Terus yang kedua, luar kurung 2 kali dalam kurung 3 kali 4 sama dengan kita tulis 2, yang dalam kurung 3 kali 4 12, kita kalikan 2 kali 12 24. Hasilnya sama ya. Nah, ketentuannya untuk sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian karena hasil akhirnya akan berbeda. Contohnya dalam kurung 8 kurang 4 kurang 2 yang di luar kurung sama dengan 8 kurang 4 4 kurang 2 2. Tidak sama dengan 8 luar kurung dikurang dalam kurung 4 kurang 2. Maka hasilnya 8 kurang 2 sama dengan 6. Tidak sama ya. Yang pertama tadi hasilnya 2, yang kedua hasilnya 6. Kalau pembagian ya kalian bisa lihat sendiri caranya. Nah, hasilnya pun tidak sama. Kalau pembagian hasil yang pertama itu 2, yang hasil keduanya itu adalah 8. Sampai sini cukup jelas ya untuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang digunakan adalah penjumlahan dan perkalian. Jadi pengurangan dan pembagian tidak digunakan. Untuk yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Pengertiannya adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Panjang pengertiannya. Langsung saja kita ke rumus. Rumusnya perkalian dan penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C sama dengan D. Keterangannya begini. A adalah bilangan yang didistribusikan atau yang disebar. B dan C adalah bilangan yang dikelompokkan. Dan D adalah hasil operasi hitung.
Jelas ya? Oke, lanjut ke contoh. Ini ya, contoh perkalian penjumlahan dulu. Angkanya adalah seperti ini. Contohnya 2 kali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 tambah dalam kurung 2 kali 4 sama dengan 2 kali 3 berapa? 6. Terus 2 kali 4 berapa? 8. Maka kita tambahin 6 tambah 8 sama dengan 14. Jelas ya? Pintar semuanya. Ringkasnya adalah begini. 2 kali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 kali hasil dari 3 tambah 4, 7. Jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Ini lebih ringkas daripada yang distributif penyebaran yang di atas tadi. Ya. Nah, jelas ya? Sekarang rumus perkalian terhadap pengurangan masih pada distributif. A kali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B kurang dalam kurung A kali C sama dengan D. D adalah hasil operasi hitungnya. Atau rumus yang kedua, A kali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali negatif C sama dengan D. Rumus 1 sama rumus 2 ini berbeda. Bedanya di mana? Ya, yang pertama itu di tengah-tengah sini adalah tanda kurang, kalau yang kedua di tengah-tengah ini tanda tambah. Kemudian yang bagian keduanya ini, pengelompokan yang kedua, kalau yang pertama itu adalah A kali C, itu adalah positif semua. Kalau yang rumus kedua, dalam kurung pengelompokan keduanya ini, dalam kurung A kali negatif C. Nah, bedanya di situ ya. Yang satu C positif, yang satu negatif C. Contohnya, untuk cara 1, 3 kali dalam kurung negatif 3 kali dalam kurung 4 kurang 2 sama dengan dalam kurung 3 kali 4 kurang dalam kurung 3 kali 2. 3 kali 4 12, 3 kali 2 6, 12 kurang 6 6. Cara ringkasnya kalian lihat sendiri ya. Cara ringkasnya itu soal, kemudian yang dihitung yang dalam kurungnya dulu ya. 4 kurang 2 itu 2, baru kita kalikan 3 kali 2 6. Contoh cara 2. Nah, cara 2 ini hasilnya nanti sama dengan cara 1, yaitu 6. 3 kali dalam kurung 4 kurang 2 sama dengan 3 kali 4 dalam kurung dulu tambah dalam kurung 3 kali negatif 2. Maka hasilnya 3 kali 4 itu 12. Kemudian 3 kali negatif 2 itu negatif 6. Nah, kalian harus ingat di sini nih, yang bagian yang ini. Ini adalah 12 tambah negatif 6. Itu seperti yang waktu kita sudah pelajari penjumlahan ya, ketentuan penjumlahan dan pengurangan waktu itu pertama kali. Kalau ngelihat 12 plus negatif 6 itu menjadi 12 kurang 6 ya, maka hasilnya pun 6. Ringkasnya adalah seperti ini. Soal yang pertama, soalnya kita tulis, terus 3-nya setelah sama dengan kita tulis, dalam kurung kita hitung dulu, 4 kurang 2 berapa? 2. 3 kali 2 maka hasilnya adalah 6. Nah, sebagai catatan untuk distributif ini, cara kedua menghasilkan perhitungan yang lebih panjang. Namun cara kedua dapat mempermudah perhitungan soal-soal yang lebih rumit. Nah, pada distributif ini, itu untuk cara kedua ini, cara kedua yang ini
ya. Nah, cara kedua ini yang Bapak bold ini. Nah, ini adalah cara yang lebih panjang tapi bisa mempermudah kita untuk menghitung operasi-operasi yang lebih rumit dibanding cara yang ke satu. Jelas ya sampai sini? Semoga kalian bisa semakin terasa. Baiklah anak-anak kelas 4, 5, dan 6 dimanapun kalian berada, baru saja kita bahas tentang sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Jika masih ada yang bingung, boleh kalian ulangi lagi video Bapak ini pelan-pelan. Semoga nanti kalian bisa lebih paham lagi. Untuk latihannya nanti Bapak kirimkan melalui WA Group seperti biasa. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.